Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya kalian, sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang sudah hadir? Semua, alhamdulillah. Ibu Rina akan mengecek kelasnya. Udah bersih kelasnya? Terus dilihat temannya atributnya sudah lengkap belum? Ayo dilihat. Terima kasih. Untuk hari ini kalian hadir tepat pada bentuk apa? Disiplin. Ini ada lagu ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Melihat kamu hari ini kayaknya kurang bersemangat ya. Tadi subuh sholat tidak? Harus sholat. Sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu apa? Tiang. Jadi memulai hari itu harus dengan sholat. Bentuk apa Lola? Bentuk rasa bersyukur. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dengan melakukan sholat. Nah, kita serang dulu ya. Coba berdiri. Baiklah, untuk SDG ini dipimpin oleh
persiapkan dulu buku pakainya, buku modulnya, dan juga alat-alat tulis. Nah, ini hari ini Ibu Ina akan membahas tentang apa? Tentang bab 3, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, ini ada beberapa kompetensi dasar KD 13.1, KD 2.3, 3.3, dan KD 4.3. Untuk sekarang yaitu KD 4.1.3, yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang harus kamu capai dalam pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Silahkan Dika dibaca tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, menerapkan model project based learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan sikap berkumpul, jujur, disiplin, dan tanggung jawab, serta dapat menjelaskan dan menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia, serta menyaji dan mempresentasikan hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Nah, ini proses pembelajaran dengan model project based learning, itu pembelajaran yang berbasis proyek. Insya Allah Bu Ina hari ini akan mengajarkan kamu tentang bagaimana cara membuat poster, itu proyeknya. Nah, ini diharapkan dapat menunjukkan sikap bersyukur, jujur, dan disiplin. Jujur, siapa yang jujur? Baiklah, ada video tentang pemilu, silahkan kalian simak ya. Indonesia adalah negara besar dengan sistem demokrasi yang dijalankan sejak kemerdekaannya. Desa merupakan unit terkecil arena politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh kuat pada perkembangan demokrasi. Di sana tumbuh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Apabila desa sudah mampu mandiri dan rasional, diharapkan akan memberi dampak bagi tingkatan yang lebih luas, sehingga partisipasi masyarakat akan lebih berkualitas pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Pemilih yang mandiri dan rasional merupakan ukuran kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu ukurannya adalah dalam menentukan pilihan politik. Pemilih tidak lagi berorientasi pada kepentingan jangka pendek seperti uang, kekuasaan, dan kompensasi politik yang bersifat individual. Akan tetapi, pilihan politik diberikan kepada partai politik dan kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas. Berdemokrasi dan keadilan sosial bagi rakyat. Pentingnya mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan menjadi latar belakang program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Partisipasi dalam konteks ini dapat diwujudkan di antaranya menggunakan hak pilih, menjadi panitia badan ad hoc, menjadi kader agen sosialisasi, dan aktif memantau proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Program ini adalah wujud nyata dari komitmen dan tanggung jawab KPU dalam menyediakan sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Di awal tahun 2021, KPU telah melakukan rapat koordinasi, diskusi bersama para pakar, penyusunan modul, dan penjajakan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai persiapan pelaksanaan program Desa Peduli, Pemilu, dan Pemilihan. Sebagai permulaan, program ini akan dilaksanakan pada 68 desa yang tersebar di 34 provinsi, diikuti sebanyak 25 peserta di tiap desa. Peserta akan mendapat
menerapkan pelatihan tentang pengetahuan dasar kepemiluan serta keterampilan praktis pendukung lainnya. Kedepan, KPU berupaya melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pemerataan pendidikan pemilu berkelanjutan di seluruh Indonesia. Melalui program ini, diharapkan terwujud pemilih yang mandiri dan rasional dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, berdesa untuk demokrasi, di desa untuk Indonesia. Baiklah, Ibu akan lebih lanjutnya menjelaskan tentang bab 3. Ya, namun sebelumnya kita mengingatkan pelajaran minggu kemarin. Itu tentang apa? Tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Coba Wiwi, apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang baik kemarin sudah dipraktekkan dengan metode apa? Role playing atau bermain peran. Ada yang menjadi apa? Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi menteri. Nah, itu kamu akan tahu, oh begini ternyata tata kelola pemerintahan yang baik dalam kehidupan sehari. Karena akan menjelaskan tentang peta konsep. Yang pertama, jadi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia itu ada beberapa konsep. Yang pertama pengertiannya, kamu harus tahu pengertian dari partisipasi politik, terus bentuk partisipasi dan perilakunya, ciri-ciri masyarakat politik, pengertian masyarakat politik, dan landasan dalam hukum partisipasi politik. Ini ada beberapa apa? Pengertian dari partisipasi politik. Coba siapa yang mau membacakan? Ayo, Nenek dibacakan. Secara umum apa itu partisipasi politik? Secara umum, rasanya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Nah, ini jadi pengertian dari partisipasi politik itu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Tadi kalian sudah menyimak video tentang apa tadi? Kalau yang lamun, kalau yang ngomong aja memikirkan pasalnya pasti enggak. Tentang apa, Lola? Tentang ya pemilu yang akan dilaksanakan 2024. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemilihan presiden. Bu, kapan saya Bu ikut pemilu Bu? Biasanya suka ada yang sangat antusias. Saya mau memilih ini nih Bu, misalnya presidennya. Namun belum waktunya. Karena syarat untuk mengikuti pemilu itu harus apa? Usia harus 17 tahun dan apa? Dan mempunyai kartu tanda. Nanti kan ya, tadi itu contoh tentang partisipasi politik. Itu di negara, tapi kamu harus tahu dulu di sekolah. Kemarin ada pemilihan apa? Pemilihan ketua OSIS, dan salah satu teman kamu ya, sekolah menjadi apa? Menjadikan apa ya ini ya? Mudah-mudahan tahun depan terpilih, tapi harus tetap semangat. Karena OSIS itu harus apa? Harus kuat, karena harus standby terus di sekolah. Jadi berapa orang di kelas ini yang menjadi anggota OSIS? 6 orang. 6 orang, paling banyak ini ya. Selanjutnya Ibu Rina akan menjelaskan tentang masyarakat politik. Ayo, siapa yang mau menjelaskan tentang apa itu masyarakat politik? Ayo, siapa? Silakan.
Masyarakat politik ialah masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. Nah, masyarakat politik berarti siapa itu? Seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat itu harus ikut serta dalam kegiatan politik. Contohnya siapa? Ibu dan bapak kamu. Contoh terkecil misalnya di lingkungan RT ketika memilih ketua RT, ibu kamu sama bapak kamu jangan sampai apa? Golput. Mah kok golput gitu ya? Itu harus kamu ingetin karena satu suara itu menentukan nasib bangsa. Males sama mama katanya ya. Ini gambar-gambar yang berhubungan dengan pemilu. Masyarakat lagi. Tapi ada juga yang ternyata apa? Berdemo golput adalah pilihan. Memang sih hak seluruh warga itu, ada yang boleh golput, ada yang boleh ikut serta, itu tergantung hak masing-masing. Tapi sebaiknya ya harus ikut serta dalam pemilihan. Ada pemilihan kemarin tentang apa? Pemilihan ketua OSIS. Kalau di kelas kamu mengadakan pemilihan nggak? Yakin di kelas diujuk dipilih temannya. Itu kamu besi saya bu, jadi saya milih. Dan apa itu hak kamu? Cuman yang Ibu Lina selalu tekankan, pilihlah dengan suara berdasarkan musyawarah mufakat. Itu sesuai dengan sila berapa? Sila Pancasila keberapa? Keempat. Apa coba sebutkan? Keempat. Keempat apa? Ini selanjutnya ada lembar kerja peserta didik ya. Silakan dipelajari. Satu kelompok satu ya. Ibu Lina sudah membagi dalam 3 kelompok. Silakan dipelajari ini lembar kerja peserta didik, yaitu materi tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Jadi proyeknya yaitu membuat apa? Membuat PowerPoint dan poster. Jadi apa? Yang pertama bahannya itu harus apa? HP Android dan aplikasi Canva. Udah pada punya aplikasi Canva-nya? Udah dong kalian ya. Tapi bisa kan buatnya? Salah satu contoh poster. Apa itu poster? Ada yang tahu poster? Iklan ya. Siapa lagi? Lola, poster apa? Ya, poster itu adalah media komunikasi. Salah satu tujuan dari poster itu untuk mengajak orang lain ikut serta. Jadi setelah melihat poster atau melihat spanduk, otomatis orang lain itu tertarik. Nah, makanya syarat-syarat untuk membuat poster itu harus apa? Yang pertama memperhatikan apa? Memperhatikan fisiknya. Jadi poster itu harus apa? Harus menarik, baik itu dari warna, baik itu dari kata-katanya. Coba lihat di contoh yang Ibu Lina itu ini tentang poster pemilu ya. Itu bermartabat, berorientasi pemikiran baru tentang demokrasi. Pertama orang melihat, waduh keren banget ini. Ya, terus dibaca. Pemilu bermartabat berarti mengajak untuk melakukan apa? Pemilihan umum. Jadi kalau kamu membuat poster tapi kata-katanya tidak berkualitas atau tidak ada unsur mengajak, itu namanya bukan poster, hanya berbentuk apa? Tulisan saja. Sistem kepartaian dan pemilu misalnya, atau hai ikut aku yuk, bahasa begitu ya. Jadi bahasanya harus elegan, bahasanya harus singkat, padat dan jelas, tetapi mengandung sebuah tujuan. Nah, ini seperti ini ya. Wujudkan pilkada bermartabat, satu suara untuk semua misalnya ya. Berarti tahun ini kan ya, berarti dia sudah mempunyai tanda mencoblos. Bisa kan memang itu? Jadi yang pertama apa? Harus mempersiapkan dulu aplikasi dan menentukan temanya. Apa temanya dari poster
untuk setiap kelompok. Dan ini untuk PPT harus, karena Ibu Rina ingin kamu menyajikan dan mempresentasikan. Siap ini? Siap. Baiklah, untuk selanjutnya ini teman-teman kalian sudah siap dengan PowerPoint-nya untuk presentasi tugas dari Ibu Rina, yaitu tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, itu untuk kelompok 1 dulu ya. Silahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Selanjutnya, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia merupakan salah satu wujud kebebasan hak berdemokrasi. Upaya menjunjung tinggi konstitusi dan ideologi terdapat dalam hak kebebasan di lingkup sosial politik. Dengan adanya jaminan tersebut, secara tidak langsung aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabela Rehanu dari kelas 10 IPS 1. Dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nabila dari kelas 10 IPS 1. Saya Rida Permatasari dari kelas 10 IPS 1. Saya Don Fadila dari kelas 10 IPS 1. Kami ini akan mempresentasikan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ya, saya akan mempresentasikan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia merupakan salah satu wujud kebebasan hak demokrasi. Upaya menjunjung tinggi konstitusi dalam ideologi terdapat dalam hak kebebasan di lingkup sosial politik. Dengan adanya menjamin tersebut atau jaminan tersebut, secara tidak langsung aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Saya akan menjelaskan pengertian sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam negara maupun masyarakat. Di dalamnya terdapat proses alokasi nilai-nilai dasar dan menunjukkan pola hubungan fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Pelaksanaan sistem politik dapat menghasilkan keluarga quote-quote merupakan kebijakan negara sifat yang memiliki di meningkatkan keseluruhan warga negara. Ciri-ciri sistem politik yang pertama yaitu memiliki daya jangkau yang universal dan mencakup seluruh anggota masyarakat. Kedua, terdapat kontrol yang bersifat mutlak. Dan yang ketiga, terdapat hak membuat keputusan yang bersifat mengikat dan diterima secara sah. 4. Memiliki kekuatan legalitas dan keputusan di dalamnya bersifat otoritatif. Dipersilakan dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jelaskan partisipasi politik. Jelaskan partisipasi politik. Tentang pengertiannya ya, Neng ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain, yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Mengerti? Kelompok 2 yang dijelaskan sama kelompok 1. Ayo sekarang coba yang lain. Apa contoh sistem politik di lingkungan sekolah? Peran siswa dalam perilaku politik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mencerminkan pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah, yaitu mengikuti forum-forum diskusikan atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Terus ikut berperan dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencipta alam,
tidak ikut melihat dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Bagaimana itu kelompok 3 mengerti? Mungkin pemilihan ketua kelas langsung jadi, tahu ada kepala sekolah datang itu udah ketua kelasnya dia aja, bisa seperti itu. Tapi harus dimusyawarahkan, harus dipilih dengan suara terbanyak. Itu merupakan contoh apa? Contoh dari Pancasila sila keberapa? Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Boleh kita berbeda pendapat, saya nggak mau KM-nya itu galak banget, musuh saya misalnya ya. Ngapain Bu, saya nggak suka Bu yang itu Bu. Boleh kita berpendapat seperti itu hak masing-masing. Tapi ketika memilih ketua kelas itu harus dengan suara terbanyak. Ngerti? Udah kelompok ini? Udah, silakan ditutup. Jadi berarti kan tentang partisipasi politik di sekolah. Contohnya dalam pemilihan KM dan ketua OSIS. Silakan ditutup. Saya Jerry dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semua. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Namun sebelumnya kita harus dapat mengambil kesimpulan dan refleksi. Coba siapa yang dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran Ibu? Jadi kesimpulannya adalah bentuk partisipasi dan perilaku politik dimulai dari bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, dan sekolah. Jadi bentuk partisipasi dan perilaku politik itu dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tadi sudah Ibu Lina contohkan. Dan intinya adalah kita harus dapat menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Itu salah satu pelajaran yang dapat kita ambil untuk hari ini. Dan selanjutnya Ibu Lina akan mengadakan evaluasi. Silakan kalian mengerjakan tugas dari Ibu Lina. Ya.